Ya, selamat malam pemirsa. Etika politik Ketua DPR dan wakilnya tengah menjadi sorotan akibat hadir dalam jumpa pers bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak hanya publik yang bereaksi keras, jumlah anggota DPR pun melaporkan mereka ke Mahkamah Dewan Kehormatan. Benarkah kehadiran Ketua DPR dan wakilnya melanggar aturan dan kode etik? Perlukah pimpinan DPR dikocok ulang? Lalu apa sanksi yang diberikan kepada keduanya? Bersama saya Afiani Malik, inilah Forum Indonesia, selfie berujung kontroversi. Kehadiran Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadly Zon dalam acara kampanye peserta kontes bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa hari lalu menuai kontroversi. Seperti diketahui, Ketua DPR dan rombongan berada di Amerika Serikat dalam rangka memenuhi undangan konferensi Ketua Parlemen Dunia yang berlangsung pada 31 Agustus hingga 2 September di markas PBB New York, Amerika Serikat. Dalam lawatannya ke negeri Paman Sam ini, pimpinan DPR RI berikut rombongannya sempat hadir pada acara konferensi pers Donald Trump. Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadly Zon terlihat jelas di antara pendukung Trump. Masyarakat Indonesia bereaksi keras atas kemunculan kedua pimpinan parlemen di acara kampanye Donald Trump. Terlebih atas jawaban-jawaban yang dilontarkan Ketua DPR saat bertanya jawab dengan Trump. Hey, ladies and gentlemen, this is an amazing man. He is, as you know, right? Speaker of the House of Indonesia. He's here to see me. Setia Novanto, one of the most powerful men and a great man, and his whole group is here to see me today, and we will do great things for the United States. Is that correct? Yes. Do they like me in Indonesia? Yes, I agree. Thank you very much. Banyak pihak mempertanyakan kehadiran pimpinan DPR RI pada konferensi pers di Trump Plaza New York itu. Pak Donald Trump ini di Amerika sedang menghadapi tantangan dari para minoritas, mereka-mereka yang berafiliasi pada Islam. Kita tahu bahwa Donald Trump tidak setuju kalau di WTC dibangun masjid begitu ya. Dan ini tentunya beliau ingin memanfaatkan kehadiran dari Pak Setia Novanto yang kebetulan juga mempunyai jabatan sebagai orang penting ya. Kalau di Amerika itu ketua dewan itu bisa orang ketiga dari ranking setelah presiden dan wakil presiden. Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR ini bukan saja terancam sanksi Mahkamah Kehormatan Dewan, namun juga menuai kecaman dari berbagai lapisan masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, itu yang akan kita bahas dalam Forum Indonesia pada malam hari ini. Selfie berujung dengan kontroversi. Langsung saya perkenalkan para narasumber yang sudah bersama saya di studio Metro TV pada malam hari ini. Pertama, beri tepuk tangan untuk anggota DPR fraksi PDIP, Mas Budiman Sujatmiko. Selamat malam. Malam. Mas Budiman. Kemudian juga ada pengamat politik Mas Niko Harjanto. Selamat malam, Mas Niko. Baik, ada juga anggota DPR dari fraksi PAN, Mas Viva Yoga Mauladi. Selamat malam, Mas Viva. Selamat malam. Lalu ada pengamat politik LIPI, Mbak Siti Zuhro. Selamat malam, Mbak Wiwi. Selamat malam, Mbak. Dan tidak ketinggalan ada Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Bang Judimat Gisang. Selamat malam, Bang Judimat. Baik. Untuk supaya kita juga memberikan pemahaman yang lengkap kepada pemirsa, akan kami berikan waktu yang sama, 1,5 menit kepada masing-masing narasumber untuk mengungkapkan apa pendapat mereka dari pertanyaan, apakah menurut Anda kehadiran Ketua DPR dan wakilnya dalam jumpa pers bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump melanggar aturan atau etik atau tidak? Jika ya, sanksi seperti apa yang perlu diberikan? Dimulai dari Mas Budiman Sujatmiko, kami persilakan. Ya. Kehadiran pada seorang pejabat tinggi Indonesia dalam sebuah kampanye politik calon presiden di luar negeri itu pelanggaran etika politik. Tetapi apa yang dinyatakannya saat Donald Trump mengatakan bahwa apakah sebagai orang kuat Indonesia dengan segala kalimatnya berujung dengan pertanyaan, Anda akan melakukan atau dia akan melakukan hal-hal besar untuk Amerika Serikat. Is that correct? Dan Ketua DPR kita, juru bicara rakyat Indonesia, mengatakan bahwa ya. Artinya dia menyetujui bahwa dirinya akan melakukan hal-hal besar bagi Amerika Serikat. Padahal, seorang anggota dewan disumpah hanya untuk setia pada satu negara, NKRI. Tapi dia di depan publik menyatakan, ya, ketika ditanya apakah melakukan hal besar untuk Amerika Serikat.
dia sebenarnya bisa menjawab, saya akan melakukan hal besar untuk memperbaiki atau meningkatkan relasi Indonesia dan Amerika Serikat. Itu masih bisa dipahami. Tapi kalau menyatakan akan melakukan hal besar untuk Amerika Serikat, sementara dia adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dia memberikan loyalitas ganda pada negara lain. Jadi bagi saya, kemudian setelah saya cermati, saya amati, ini bukan soal etika. Tapi? Bisa dikatakan melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi? Ya, karena menyatakan kesetiaan pada negara lain. Mungkin tidak sadar Ketua DPR mengatakan itu, menjawab pertanyaan dari Donald Trump itu pada saat jumpa pers? Posisinya terlalu besar untuk sekedar hilaf. Katakanlah hilaf. Katakan tidak sadar, segera dia bisa minta maaf. Oke, baik. Ditahan di situ Mas Budiman. Terlalu besar porsinya hanya untuk alasan hilaf. Segera harus minta maaf bisa. Baik, oke. Kita tanya apa pendapat dari Mas Niko Harjanto sebagai pengamat politik. Silakan. Ya, saya kira ada beberapa hal yang memang itu dilanggar. Jadi sisi peraturan pasti ada, nanti akan ketemu. Misalnya, kenapa dalam forum yang seperti itu menggunakan bahasa Inggris? Sementara kan ada aturan undang-undang bahwa pejabat negara itu harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Kemudian yang kedua, kalau memang pertemuan itu pertemuan resmi, kenapa yang mengorganize itu adalah orang lain? Padahal kalau dalam tatib DPR pasal 58, itu semua urusan DPR ke luar negeri itu harusnya dikoordinasikan oleh BKSAP. Badan Kerjasama Antar Parlemen, bukan antar pengusaha. Gitu. Ini yang harus dipahami. Yang ketiga, saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang memang mengindikasikan, ya, entah itu ketidakdewasaan dalam berpolitik, artinya tidak tahu ini sebenarnya konteksnya bagaimana, atau memang itu kesengajaan untuk menunjukkan bahwa dia ingin show off, ingin tampil di Amerika supaya kelihatan di publik Amerika, supaya nantinya lebih favorable, misalnya seperti itu, bisa saja. Tapi saya kira itu adalah pelanggaran yang serius terhadap sisi etika. Yang ketiga yang saya kira tidak kalah pentingnya adalah sense of crisis itu nggak kelihatan sama sekali dalam pertontonan yang kemarin itu. Padahal kita tahu di dalam negeri kita sedang menghadapi masalah ekonomi yang sangat berat, kemudian kita masih menghadapi masalah asap, masalah macam-macam. Tapi yang dipertontonkan adalah Ketua DPR, pimpinan DPR menghadiri press conference dari bakal calon presiden, dan kemudian ketahuan memakai jam tangan yang sangat mahal. Gitu. Itu saya kira kan hal yang tidak pantas lah. Iya. Ini jam tangan sudah mulai dibawa-bawa. Baik, terima kasih Mas Niko. Mas Viva, dari tanggapan Anda dengan pertanyaan yang sama, silakan. Kalau soal etika itu adalah baik atau buruk, kalau soal hukum itu adalah benar atau salah. Kalau kemudian datang ke Amerika dalam rangka tugas negara, kemudian ada program lain di luar tugas negara, itu yang tidak boleh. Nah, nanti bisa didefinisikan oleh MKD, apakah itu termasuk pelanggaran hukum atau pelanggaran etika. Itu nanti prosesnya, karena perlu ada klarifikasi dari MKD. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi memang ini adalah persoalan etika pejabat publik. Persoalan pejabat publik itu sangat berkaitan dengan tugas pokok pejabat sebagai pimpinan salah satu lembaga negara yang harus taat patuh pada aturan-aturan yang ada, terutama pada undang-undang dasar, pada undang-undang dan di bawahnya. Kalau mereka tidak merasa melakukan kesalahan seperti apa, Mas? Nanti ada klarifikasi dari MKD, apa benar itu ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran etika. Ya. Tapi kalau kemudian program bertemu dengan Donald Trump itu adalah bukan bagian dari program, itu berarti harus ditanyakan oleh MKD, apakah ini termasuk punya persoalan hukum atau persoalan etika. Proses untuk itu sudah ada, karena MKD itu adalah merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat independen, yang mandiri, dan tidak terkotak-kotak. Jadi merupakan sebuah mahkamah yang bertugas untuk mengawasi seluruh tingkah laku anggota DPR. Baik, bolanya digulirkan ke MKD. Sebelum itu, Mbak Wiwi, Anda juga sebagai pengamat politik dari LIPI, bagaimana Anda melihat permasalahan ini? Iya, ini pemberitaan sudah meluas ya. Jadi menurut saya etika itu mungkin kalau dipasalkan, dia itu bunyinya normatif. Tapi kalau etika ini dilanggar, baru terasakan ini ada pelanggaran ini etika. Contoh yang paling nyata itu ketika terjadi di kepala daerah ya, di Garut itu tidak ada pasalnya. Orang menikah, terus menikah siri, menceraikan, gitu, sepihak seperti itu, tidak terasa tidak ada pasalnya memang,
tidak ada pasal yang bisa mengimpeach kepala daerah. Tapi terjadi impeachment itu. Kenapa? Ada resistensi yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau etika itu memang tidak ada pasalnya, kalaupun dipasalkan normatif, tapi kalau dilanggar baru ada perlawanan terhadap itu. Nah, ini yang terjadi pada etika politik. Menurut saya sudah lama kita senantiasa merasakan ada pelanggaran-pelanggaran itu. Pelanggaran ini karena apa? Karena wujud dari kurang empatinya gitu ya, para pejabat publik. Ini kan lembaga tinggi negara gitu ya. Baik eksekutif maupun legislatif, para pejabatnya itu harus punya etika politik. Karena itu bagian tak terpisahkan dari moral politik kita. Jadi politik itu, demokrasi itu harus dilakukan dengan plus moral politik, etika politik. Nah ini yang sedang dipersoalkan serius dan menurut saya sudah saatnya kita diberikan pemberitaan yang sangat clear tentang ini. Sangat clear dan transparan. Menarik, itu tadi tanggapan para narasumber. Bang Judimat, saya juga menantikan tanggapan Anda, tapi saya akan berikan giliran Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Forum Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Forum Indonesia. Bang Judimat, sekarang giliran Anda sebagai Wakil Ketua MKD. Sejauh ini prosesnya seperti apa? Yang pertama tentu etika politik itu dibuat untuk mengontrol perilaku politik. Nah, untuk mengontrol perilaku politik tentu harus ada kode etik. Ya, kode etik itu adalah mengatur tentang norma yang harus dan patut dipatuhi oleh setiap anggota DPR. Ya, di dalam menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR itu sendiri. Nah, kalau pertanyaan sudah sampai sejauh mana hasil pekerjaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemarin dalam Rapim kami sudah memutuskan, terhitung ya semenjak kemarin itu kita sudah melakukan penyelidikan. Kita bersurat kepada Badan Kerjasama Antar Parlemen dan kita juga bersurat kepada Kesekjenan DPR untuk meminta semua dokumen yang terkait tentang keberangkatan, jadwal acara, peserta, tanggal kepulangan, termasuk untuk anggaran. Saya kira itu aja. Oke. Laporan yang sempat disampaikan adalah sejumlah teman-teman dari DPR gitu ke MKD. Seperti apa statusnya? Apakah juga mereka akan dipanggil sebagai pelapor? Ya, untuk masalah ini ya keputusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan ya perkara ini menjadi perkara tanpa aduan. Kenapa tanpa aduan? Karena sudah terpublish sedemikian rupa dan ini menjadi kewenangan dari MKD memutuskan. Walaupun sebenarnya setelah kita memutuskan tanpa aduan, teman-teman dari anggota melaporkan. Nah, dalam situasi begini, kami memutuskan teman-teman sebagai pelapor itu nanti kami komposisikan di dalam posisi sebagai saksi. Saksi. Oke. Demikian, kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Baik, beri tepuk tangan untuk Bang Judimat. Mas Budiman, Anda salah satu dari rekan-rekan yang melaporkan. Ini juga ada gertak balik, ada statement balik dari Fadlizon yang mengatakan akan melaporkan balik anggota Dewan yang melaporkannya ke MKD. Karena alasannya adalah karena mengada-ngada dan menyebarkan info yang tidak benar. Anda sudah dengar ini? Pertama-tama, jika pelaporan itu berdasarkan asumsi bahwa kami memberikan laporan yang tidak benar, itu kan sudah masuk materi pemeriksaan. Saya cukup apal dalam soal ini karena saya pernah diadili ya. Ini sudah masuk materi pemeriksaan. Jadi silakan datang ke ruang forum itu sebagai bagian dari penyidikan kasus yang sama. Tidak perlu ada kasus baru, ya kan? Kasus yang disebutkan sebagai asumsi bahwa pelaporan kami tidak tepat, itu kan bagian dari pemeriksaan kasus ini. Jadi melaporkan kasus yang baru berarti seolah-olah ini adalah hal yang terpisah. Padahal benar tidaknya, lengkap tidaknya pelaporan kami adalah bagian memang yang harus diklarifikasi oleh MKD, begitu ya. Jadi agak aneh dari hukum acara. Kalau dalam proses hukum acara agak aneh, gitu ya. Anehnya di? Ya aneh karena ini kan masih bagian dari kasus yang sama. Kenapa harus dilaporkan kasus yang baru? Ya silakan saja kami dipanggil. Saudara Setia Novanto dan Saudara Fadlizon dipanggil. Disitulah kemudian Fadlizon katakanlah menganggap bahwa laporan kami incomplete. Ya boleh-boleh saja di situ. Ya mengada-ngada. Jadi menurut saya tidak perlu sebenarnya kita redundant seperti itu. Anda melihat Fadlizon reaktif terhadap peristiwa ini? Menurut saya ya bereaksi boleh-boleh saja. Tapi menurut saya agar lebih baik mengerti tata cara hukum acara bagaimana sebuah kasus itu dibahas. Satu itu. Tapi kedua gini. Yang menarik adalah penjelasan dari Saudara Tantowi Yahya. Saya tadi berharap beliau hadir dan bisa menjelaskan. Yang lebih clear tentang siapa atau apa di balik peristiwa ini.
ketika beliau menjelaskan, rekan saya ini menjelaskan bahwa pertemuan yang diorganisir oleh seorang pengusaha, ini bukannya semakin menjelaskan, tapi seperti orang yang mau keluar dari resapan air, semakin melawan, semakin tenggelam. Justru semakin memperburuk, bahwa jauh lebih buruk daripada yang tampak ketika fakta disebutkan bahwa ini diorganisir pertemuan ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti itu menjawab pertanyaan Mas Niko tadi dong, Mas Niko. Ya kan? Tapi lalu bagaimana etikanya ketika dalam sebuah kunjungan, ada juga, ini kan dikatakan ini kunjungan silaturahmi, alasannya seperti itu kan, kunjungan karena juga Donald Trump menaruh investasi pada Indonesia, jadi merupakan tanda kutip kawan Indonesia. Ya, pimpinan DPR itu bukan marketing agent gitu ya, bukan agen untuk memasarkan Indonesia dan seterusnya, tapi itu merepresentasikan publik Indonesia secara umum. Jadi saya kira kalaupun mau bertemu, itu kan mestinya sudah ada perencanaan. Masa tidak ada perencanaan sama sekali? Kan dua-duanya orang sibuk semua ini. Donald Trump sebagai bakal calon presiden sangat sibuk sekali. Ketua DPR dengan rombongannya tentu sangat sibuk karena banyak urusan di sana. Alasannya terjebak loh. Saya kira itu alasan yang alasannya semakin justru menguatkan sinyalemen dari Mas Budiman tadi, bahwa ini terlalu banyak membuat alibi sekarang. Jadi bukannya mau mengkelirkan masalah, memberikan penjelasan kepada publik sebagai bagian dari akuntabilitas politik, tapi justru malah ingin mengaburkan. Nah ini yang saya kira nggak benar. Sebagai pimpinan dewan itu harusnya sudah levelnya itu negarawan, ya kan? Sebagai negarawan mestinya kalau memang salah bilang salah, minta maaf. Saya kira itu jauh lebih kesatria daripada justru kemudian mengancam balik, kemudian membuat alibi, membuat macam-macam cerita yang saya kira adik-adik kita pun juga dengan cepat bisa mencium ini kayak ada something smelly gitu loh, ada fishy gitu loh. Oke, baik. Oke, kenapa kemudian tidak meminta maaf? Apakah menurut Mas Viva juga selesai dengan permintaan maaf jika memang ada permintaan maaf yang akan diberikan kepada rakyat Indonesia yang merasa diwakili? Dikatakan, do they like me Indonesia? Yes, highly katanya. Kita suka banget sama Donald Trump. Yang pertama, dari PAN tidak ada yang datang ke sana. Ini sekalian konfirmasi ya, aman. Ya, yang kedua, memang ini harus segera diselesaikan oleh MKD nih, Bang. Itu. Biar tidak semakin terjadi kontroversi, maka sebaiknya segera dipercepat untuk proses klarifikasi, penyelidikan terhadap mereka-mereka yang terlibat. Karena Donald Trump ini adalah merupakan masih calon ya, masih bakal calon dan merupakan figur yang kontroversial, banyak berujung dari sisi negatif, sehingga memberikan implikasi buat kelembagaan. Nah, sebenarnya ini tidak boleh terjadi itu. Jadi yang namanya pimpinan DPR itu, dia tidak punya anak buah. Jadi kami semuanya ini setara dengan pimpinan DPR, gitu. Dia hanya sebagai proses administrasi, proses koordinasi dan menjadi speaker. Tetapi segala tanggung jawab itu adalah atas nama kebersamaan kolektif kolegial sebagai institusi DPR. Itu problemnya di situ. Nah, oleh karena PAN itu, merasa tercoreng nggak dengan sikapnya kalau Stiano dari Fanto respon dan masyarakat negatif meskipun itu, nggak ikut ke sana. Meskipun tidak ikut, tapi dari respon negatif itu ya sangat menyayangkan lah, sangat menyayangkan dengan kondisi seperti itu. Makanya segeralah pulang, kemudian ketemu Sudah dengan. loh, Pak? Sudah pulang? Sudah pulang semua? Sudah pulang semua? Oh, masih ada sebagian yang belum. Segera pulang semua. Ketemu dengan MKD, kemudian segera diselesaikan secara terbuka, transparan, agar kami yang ada di DPR itu tetap menjaga marwah dan institusi DPR agar jangan sampai itu berimbas kepada kelembagaan. Oke, baik. Mbak Wiwi, tanggapan Anda, Mbak. Karena Anda tadi menarik sekali, ini sebenarnya soal etika sudah banyak perasaan masyarakat yang tercederai soal etika ini. Lalu bagaimana kemudian kita juga tahu bahwa DPR ini kan tentu perlu dijaga kan, marwahnya, kehormatannya. Wong kita manggil mereka anggota dewan yang terhormat kan, seperti itu. Lalu dari apa kejadian ini dimulai dari mana? Selain juga nanti akan ada proses dari MKD. Ya, ini bagus ya pertanyaannya. Jadi menurut saya DPR itu tidak membuat ulah apapun, itu sudah disorot. Ya, apalagi gitu ya, ada isu-isu yang dimunculkan semakin disorot gitu. Jangan lupa itu lah, berkaitan dengan etika dan sebagainya, ini juga masyarakat luar biasa menyorotnya DPR. Oleh karena itu menurut saya para pejabat tinggi negara, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, punyalah empati gitu loh, empati kepada permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia itu, apalagi wakil rakyat.
mohon maaf ini di depan saya kan ada wakil rakyat, ada Mas Budiman, ada Pak Yoga dan Pak Girsang. Ini wakil rakyat punya empati, dia mewakili rakyat. Empati ya, Bu, bukan selfie ya. Apalagi sedang menjalankan tugas. Jadi menurut saya bersikaplah, bertutur kata, berperilaku yang proper. Selalu mengingat dampaknya. Dampak dari semua perilaku tutur kata itu akan ada. Dalam konteks ini kan yang kita persoalkan teksnya ya. Mungkin di tatip itu ada mengatakan bahwa pasal 3 kalau nggak salah ya, ayat berapa itu mengatakan etika ya, etika dari para anggota dewan. Itu diwajibkan beretika, merepresentasikan tentunya ya dirinya sebagai wakil rakyat, itu terus-menerus harus konsisten. Nah, dalam konteks itu menurut saya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, apalagi kan gitu ya. Ini dalam keadaan seperti ini itu sorotan pasti tajam. Jadi jangan lalu lengah, lalu berbuat yang seolah-olah ini di Amerika gitu kan, nggak ada yang ini. Nggak ada yang mantau, nggak ada yang lihat. Ternyata selfie itu beredar. Ini yang menjadikan kita lalu distrust kita kepada DPR itu mulai meningkat distrust kita. Nah ini gawat ketika kemudian yang meningkat adalah distrust, lihat tidak kepercayaan, berarti tanggung jawab besar sekali nih Bang Judimar ke MKD. Ngomong-ngomong soal etik, susah nggak sih Anda juga sebagai MKD dan juga anggota Dewan, susah nggak sih menjaga etika sebagai seorang anggota DPR? Ini sekalian curhat boleh loh Bang. Begini loh, tentang etika itu kan itu kembali kepada pribadi masing-masing. Dan ini menyangkut moral, ya menyangkut sikap, menyangkut kalau saya ditanya menyangkut bibit bobot bebet. Ya. Dan yang terpenting juga kita sudah harus paham, kita sebagai DPR tentu punya tujuan. Saya sebagai DPR bukan cari makan, bukan cari pekerjaan, bukan cari kaya, tetapi amanah bagi saya sebagai rakyat yang punya konstituen yang harus saya perjuangkan. Sederhana untuk apa namanya mempertahankan etika ini, menjaga etika. Sederhana. Ya, tadi Bu Siti mengatakan, ya tidak mengulah saja kita disorot, apalagi mengulah, kan begitu, ya. Dari dulu sampai sekarang DPR selalu disorot. Nah, sekarang MKD, ya diberikan kepercayaan penuh. Sama nggak image-nya, ya? Tanggapan masyarakat terhadap DPR sekarang dengan MKD. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami. Makanya saya katakan bahwa MKD harus transparan, ya, tertutup tapi transparan. Artinya apa? Kalau ada pertanyaan kita harus sampaikan juga, ya. Sudah sampai sejauh mana pekerjaan MKD dan apa yang sudah dilakukan, ya. Tetapi dalam mengklarifikasi nanti tentu persidangan tertutup. Walaupun sebenarnya, ya. Nanti dalam rapat MKD disetujui untuk terbuka, kita akan buka. Nah lebih bagus terbuka karena juga kan sorotan masyarakat terhadap kasus ini kan juga sangat besar. Baik, kita akan jeda Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan Forum Indonesia. Sesaat lagi pemirsa, dari selfie berujung kontroversi, jangan-jangan ada isu juga berujung ke kocok ulang pimpinan DPR. Seperti apa? Kami lanjutkan Forum Indonesia saat lagi. Ini dia. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke pembahasan soal kocok ulang pimpinan DPR, apakah kemudian ada aroma politis atau tidak memanfaatkan momentum ini, saya akan tanya dulu tanggapan dari audiens yang sudah bersama kami di studio Metro TV. Ya silakan, sebutkan nama dari institusi mana dan tanggapan Anda seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan, nama Yegi Wiryanto Pratama. Ya. Asal Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau yang dikenal dengan IPDN. Ya, langsung aja, silakan. Durasinya kita agak mepet. Silakan. Sebelum itu saya ingin menyatakan suatu statement bahwa politik itu merupakan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan. Jadi ketika politik ini digunakan untuk sembarang tempat, maka akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, terutama kami sebagai generasi bangsa. Maka dari itu, disandingkanlah sebuah kata etika di dalam politik tersebut, agar politik itu dapat digunakan dengan sebaik mungkin, agar tidak berdampak buruk bagi kami. Pertanyaan kamu apa? Bangsa. Pertanyaannya, marilah kita melihat dampak dari adanya etika yang tidak sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam peraturan terhadap generasi bangsa. Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan hal ini dan bagaimanakah langkah-langkah yang harus dilakukan agar permasalahan ini tidak meracuni bahkan mempengaruhi pemikiran dari generasi bangsa terutama kami sebagai anak Indonesia. Terima kasih banyak.
Apa langkah untuk menyelesaikan dan juga tidak mengganggu nih, menjaga marwah DPR? Silakan. Ada satu lagi, silakan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin, perkenalkan nama saya Bayu Merdeka Trivistiananda, asal dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, Bayu, pertanyaannya silakan Bayu. Perjalanan saya dengan topik ini, kita melihat dan menyorot itu seorang ketua DPR. Nah, kata Ibu tadi, seorang DPR itu tidak berulah aja disorot, apalagi berulah. Nah, itu menjadi pertanyaan yang besar. Mengapa di Indonesia ini kembali lagi masalah attitude yang dipertanyakan? Kenapa sampai di tingkat tertinggi pimpinan DPR saja sampai ada permasalahan attitude? Attitude itu masih belum ada. Oke. Akar permasalahan attitude sampai kemudian pimpinan DPR pun ternyata bermasalah. Tanda kutip diduga bermasalah secara etika. Baik, silakan dijawab jika Anda juga mau menambahkan, Mas Budiman. Pertama, tidak ada sekolah etika. Ya, tidak ada sekolah etika, dan menjadi politisi di Indonesia hari ini adalah sebuah pekerjaan yang prasyaratnya paling ringan dibanding prasyarat masuk sekolah geofisika, meteorologi, masuk IPDN. Masuk IPDN, masuk sekolah Anda jauh lebih susah ketimbang untuk menjadi politisi. Kecuali satu rata-rata, Anda cukup banyak uang. Ini masalah. Persoalan kita. Ya, ini masalah di situ. Jadi kritik Anda tepat pada kami. Betul juga apa dikatakan Mbak Wiwi tadi, tidak berulah saja disorot apalagi berulah. Kami menyadari itu. Karena itu, pernah tahun 2008 Mbak Wiwi, saya dengan almarhum Pak Taufik Kimas dan Pak Pramono Anung, kunjungan partai ke Amerika Serikat bertemu Madeleine Albright. Setelah pertemuan kami ditawari untuk datang kampanye Hillary Clinton, primary waktu itu. Saya belum DPR, Pak Taufik, Pak Pram, Monanung sudah DPR, saya belum DPR. Diminta untuk datang ke primary kampanye Hillary Clinton. Kami mengatakan, maaf, kami tidak bisa, bukan apa-apa. Kedatangan kami di sana nanti akan bisa disorot bahwa seolah kami mendukung Hillary Clinton. Ya, padahal kami tidak mewakili DPR, mewakili partai. Padahal partai seharusnya lebih luas. Dengan keadaannya sebenarnya jauh lebih ringan bagi kami pun menghindar karena tahu resiko politik apa yang akan muncul nanti PDI Perjuangan mendukung Hillary Clinton. Ya kan? Karena itu seharusnya lah pimpinan DPR dengan institusi yang jauh lebih mulia daripada partai, mewakili negara, mewakili rakyat, jauh harus berhati-hati. Jadi ini soalnya adalah apakah ini hanya karena kenegarawanannya almarhum Pak Taufik Kemas yang tinggi, atau karena ini sebenarnya biasa-biasa saja. Nggak perlu jadi seorang Taufik Kemas untuk mengatakan bahwa datang ke kampanye itu adalah sesuatu yang tidak pas, tidak layak, dan tidak sepantasnya bagi seorang anggota. Ini pertanyaannya menarik, tapi coba kita kerucutkan juga dengan situasi saat ini, bahwa ada isu yang beredar. Ini benarkah kemudian ujungnya adalah kocok ulang pimpinan DPR? Ada sejumlah fraksi juga sudah mulai mencoba ke arah sana. No kan, Mas Budiman langsung tarik nafas. Berubah nih posisinya. Mas Niko, Anda lihat, saya nggak tanya ke wakil DPR dulu, saya tanya pengamat dulu nih, biar netral dulu. Adakah kemudian arahnya ke sana, tendensinya isu ini bernuansa politis? Ya tentu ini bernuansa politis pasti, karena ini menyangkut pejabat politik di tingkat yang sangat tinggi ya, terutama kalau di DPR sebagai pimpinan itu adalah yang tertinggi. Ini ada momentum, bisa jadi momentum? Kita juga tahu bahwa konstelasi politik sudah berubah, sudah bergeser sekarang ini. Sehingga kalau misalnya kemudian akan ada rencana untuk mengkocok ulang atau untuk merevisi Undang-Undang MD3, saya kira itu juga untuk menyesuaikan dengan pergeseran politik, pergeseran konstelasi politik yang ada. Supaya misalnya antara pemerintah dengan eksekutif dengan legislatif itu tidak lagi terbelah seperti kemarin. Kita kan kemarin mengalami yang namanya divided government. Nah, dengan adanya kejadian ini, saya kira ini bisa menjadi pintu masuk memang untuk misalnya nanti ada suatu perombakan ya di kursi pimpinan maupun juga alat kelengkapan dewan, sehingga dewan itu nantinya lebih merefleksikan konstelasi politik yang paling kontemporer. Dengan demikian nantinya DPR itu diharapkan lebih optimal kerjanya, tidak hanya 2 undang-undang dalam 1 tahun ini, ya kan. Mudah-mudahan ke depan begitu pemerintah dengan DPR ini bisa klop, bisa selaras, senafas, itu mestinya bisa lebih cepat lagi dalam melakukan kerja-kerja politiknya, legislasi, penganggaran, pengawasan, dan seterusnya. Jadi jangan sampai divided government ini yang saya kira itu juga tidak baik bagi Indonesia, itu berlanjut terus, itu kan. Nah, ini saya kira yang harus segera juga dipikirkan. Baik.
Belum ke anggota DPR ya, ke politik pengamat lagi. Mbak Wiwi, mungkinkah kemudian ini perlukah langsung untuk kocok ulang ini juga mengubah Undang-Undang MD3? Untuk secara keseluruhan memang paket undang-undang politik kita perlu ditata ulang ya, perlu diperbaiki. Saya setuju itu karena kita akan menyongsong pemilu serentak dan pilkada ini kan serentak juga, jadi harus matching gitu. Tapi tolong untuk masalah pimpinan ya DPR dan ada wakilnya di situ, menurut saya ini harus direspon secara memadai, secara proporsional, institusional dan profesional. Kita harus memberikan satu pengadilan yang balance, yang fairness di situ. MKD itu singkatan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Oleh karena itu harus terhormat. Ini mahkamah yang betul-betul menguji bagian dari public accountability ya di DPR yang dulu tidak ada. Baru di era reformasi diadakan untuk memberikan nuansa atau nilai ya pada DPR itu bahwa anggota dewan itu tidak bebas sebebas-bebasnya gitu. Oleh karena itu harus mampu mereka itu mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan. Oleh karena itu juga menurut saya jangan ini lalu digeser atau dipromosikan sebagai pintu masuk untuk rolling jabatan di pimpinan DPR atau bahkan alat kelengkapan DPR. Jangan seperti itu. Nanti akan mengundang istilahnya ya, akan mengundang hiruk pikuk yang tentunya tidak membuat pemerintah menjadi efektif. Oke, baik. Untuk para politisi, nanti dijawab usaha jeda berikut ini, benarkah kemudian kocok ulang ini akan malah membuat gaduh dan tidak menjadi produktif? Sesaat lagi, tetaplah di Forum Indonesia. Bola isu soal kocok ulang ini seperti apa di DPR sendiri? Pimpinan DPR itu salah satu alat kelengkapan dewan, di samping pimpinan komisi, BKSAP, MKD, PURT, Balek, ya, itu merupakan alat kelengkapan dewan. Nah, ada wacana untuk kocok ulang. Kami dari Partai Amanat Nasional ya sebaiknya tidak usahlah, karena nanti kita akan merevisi Undang-Undang MD3, akan terjadi kegaduhan politik, kemudian berujung pada konflik internal parlemen, itu sangat tidak produktif dan tidak membawa manfaat buat rakyat. Apa manfaatnya? Karena pimpinan alat kelengkapan dewan itu tidak sama tingginya dengan kami, sama saja sebagai anggota. Saya sebagai wakil ketua Komisi 4 juga tidak merasa tinggi dengan anggota Komisi 4, sama saja. Karena segala keputusan komisi DPR itu dimulai dari seluruh anggota melalui sistem kolektif kolegial, gitu loh. Jadi sebaiknya tidak perlu karena akan menimbulkan kegaduhan dan tidak membawa manfaat buat masyarakat. Oke, baik. Itu tanggapan dari PAN. Bang Judiman, saya menanya Anda bukan sebagai wakil ketua MKD, sebagai juga bagian dari fraksi PDI Perjuangan. Bagaimana tanggapan Anda? Saya hadir di sini sebagai wakil ketua MKD, ya, bukan dari fraksi. Tentu saya juga menjawab sebagai wakil ketua, ya, tanpa memasuki substansi masalah. Yang pasti MKD itu diberikan beban dan tanggung jawab yang sangat berat untuk masalah ini. Ya. Yang kedua, dengan dasar itu kami harus melakukan penyelidikan, ya, pemeriksaan secara cerdas dan objektif. Nah, yang jadi masalah nanti, ya, kalau misalnya terbukti ada 3 sanksi yang harus dipilih salah satu, sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Kalau ringan hanya teguran. Ya. Kalau sedang, kalau dia menjadi ketua dalam alat kelengkapan dewan, maka dia akan dicopot. Itu sedang ya? Sedang. Kalau dia ketua DPR, akan dicopot juga. Nah, sanksi berat, kalau terbukti, maka dia akan diberhentikan sementara paling singkat 3 bulan. Atau diberhentikan secara permanen. Yang mana nanti di antara ketiga ini, kita lihat. Saya berharap tidak terbukti. Saya berharap demikian. Ya kan? Tetapi teman-teman juga kan punya bukti. Kita uji nanti di persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Saya kira itu aja, saya tidak bicara kocok ulang, saya bicara dari aspek MKD. Oke, demikian. Baik. Terima kasih, Bang. Mas Budiman. Dari fraksi PD Perjuangan ingin agar persoalan dibahas secara proporsional. Kami juga mendapatkan beban bahwa seolah-olah ini adalah sebuah dendam politik. Ya, kami tidak mau juga dianggap ini sebagai dendam politik. Ya, apalagi sekarang kalau PAN sudah bergabung kami, sebenarnya kami upper hand, kami dalam posisi yang di atas angin begitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dendam juga, bukan hal. Tapi intinya begini, Afi, seperti saya katakan di statement awal tadi, ternyata
bukan cuma etika, ada potensi atau ada indikasi bahwa ada konstitusi yang dilanggar. Pernyataan bersedia mengiyakan untuk melakukan hal-hal besar bagi negara lain. Ini apa maksudnya? Apakah dia setimbang dengan sumpah kita, membatalkan sumpah? Orang mungkin batal, tapi itu kan bukan sumpah. Janji dan sumpah kita pada NKRI. Ya, sama seperti juga orang suami istri akad nikah, apakah yang disebut selingkuh adalah kalau dia nikah dengan orang lain. Tanpa harus nikah dengan orang lain pun kalau pacaran kan selingkuh juga kan. Artinya itu kan bukan sebuah pernyataan akad nikah bersumpah janji pada Amerika Serikat. Tapi pernyataan itu secara substantif, secara material, itu mengimbangi atau bahkan bisa menegasi kesetiaan pada NKRI. Pernyataan ini yang menurut saya lebih daripada sekedar selfie, lebih daripada sekedar itu yang paling melukai lah. Sebenarnya itu secara konstitusional. Konstitusi yang potensi terlanggar dalam pernyataan itu. Kecuali ada pernyataan terbuka, resmi, saya mencabut kata-kata itu, barangkali kita bisa mempertimbangkan, atau saya harap MKD mempertimbangkan. Tapi sampai detik ini pun, tatkala kita semua berkontroversi sampai detik ini di stasiun TV ini, saya belum pernah mendengar pernyataan satupun permintaan maaf. Bahkan ada indikasi mau melaporkan kembali kami. Jadi nggak ada indikasi bahwa ada penyesalan. Oke. Gitu. Baik, baik. Mas Niko, saya mau tanya, itu juga tadi saya mau bertanya, jika kemudian di tengah proses ini semua anggota Dewan sudah kembali dan ternyata ada permintaan maaf yang keluar, mungkin besok, mungkin pekan depan, kita tidak tahu, apa kemudian akan merubah situasi, lebih mencairkan perasaan masyarakat atau juga laporan-laporan yang diberikan? Iya, mencairkan sedikit, tapi saya kira damage-nya itu sudah terlalu parah dan seperti yang tadi disampaikan oleh adik kita, itu sudah memberikan pembelajaran politik yang sangat buruk karena pertama, ya bagaimana mungkin seorang kan nggak kebayangkan kita seorang ketua DPR itu sepertinya menghambakan pada bakal calon presiden negara lain yang raja judi yang segala macam kontroversinya gitu kan. Kedua, kemudian bagaimana mungkin dalam posisi yang berombongan sebanyak itu, kok tidak ada satupun yang aware, gitu. Ini kan aneh. Padahal kita tahu biasanya orang semakin banyak itu semakin kemudian pertimbangannya makin banyak, makin matang, gitu kan. Kalau hanya 1-2 itu mungkin khilaf. Tapi ini kalau khilafnya kok banyak bareng-bareng, gitu loh. Apa semuanya nggak ada yang sadar bahwa berdiri di belakang seorang bakal calon ketika press conference, apalagi di sampingnya ada yang bawa plakat, itu ada bagian dari kampanye, ikut kampanye, gitu. Kita aja waktu dulu kuliah nggak pernah diperkenankan untuk berdiri di belakang karena kita bukan warga negara Amerika, sehingga kita tidak dianggap bagian dari proses politik. Amerika, kan? Ya pernah, kita 8 tahun di sana aja tahu gitu kan. Kita masih nonton dari jauh dari depan, kita melihat proses. Jadi tidak kita berdiri di belakang, apalagi samping kita ada yang bawa plakat. Nah, ini saya kira kenapa gitu, ada apa kan itu kan? Apakah sedemikian terpesonanya dengan pemaparan 30 menit pertemuan di lantai 26-nya kantornya Donald Trump, ya kan dijanjiin macam-macam atau ada deal-deal macam-macam sehingga kemudian turun ke bawah diperkenalkan dengan nama keliru pun tidak mencoba untuk membenarkan, ya kan? Setia Novanto gitu kan. Mestinya sebagai orang dia harus tahu. Setia Novanto pun dia no. Iya, gitu. Kan? Iya, maksudnya gitu, ya. Baik, baik. Tapi ternyata rupanya ada permintaan maaf dari perwakilan fraksi Partai Golkar, Bambang Susatyo. Bisa kita tampilkan, ada permintaan maaf yang disampaikan soal kejadian ini. Silakan, produser. Ya, ini Golkar mengatakan meminta maaf karena Novanto menemui Trump. Gerindra juga membela Fadlizon. Terakhir, untuk Mas Viva dan Mbak Wiwi. Silakan Mas Viva, ini sudah ada permintaan maaf. Anda lihat bahwa juga ini akan mencairkan? Ya, ini dari Partai Golkar ada permintaan maaf, tapi dari proses MKD juga harus terus berjalan dalam rangka apa? Untuk penegakan marwah dan kehormatan institusi. Karena sebagai anggota DPR itu juga tidak terlepas dari sisi institusi sebagai DPR. Makanya ada kewenangan, kemudian harus menjaga kehormatan sesuai dengan tugas pokok fungsi sebagai anggota DPR dan menjaga perilaku agar bisa tetap sebagai pejabat publik yang diminati oleh rakyat, dihormati yang bisa memberikan respect dan bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Oke, baik. Mohon maaf Mbak Wiwi, ini waktu kita sudah habis. Mohon kita beri singkat saja. Oke, Monika silakan singkat supaya saja. Tidak abstrak ya pelanggaran yang dikirakan itu menurut saya
dampak negatif konkretnya itu apa? Ketika kita akan mengatakan, katakan nanti MKD itu harus bisa membuktikan dampak negatif apa yang sudah dilakukan oleh rombongan ini kepada Indonesia, kepada entah materialnya, entah sovereignty kita dan sebagainya itu. Jadi kalau dampak negatif itu tidak konkret, tidak bisa dibuktikan, lah ini nanti MKD harus juga bisa menjelaskan. Permintaan maaf tidak mengganggu, tidak mengintervensi apapun ya, Bang Juni Mart ya, tidak mengganggu. Oke, baik, kita lihat. Oke, baik. Kita nantikan bagaimana prosesnya. Semoga terbuka supaya masyarakat bisa saling melihat. Terima kasih banyak para narasumber dan pemirsa. Anggota DPR ini mewakili rakyat. Memang perlu menjaga etika dan sikap yang terhormat. Jangan sampai kemudian melukai dan mencampur adukan kepentingan bangsa dengan urusan bisnis dan juga usaha. Jika memang melanggar, perlu sanksi tegas agar marwah rumah rakyat terjaga dengan benar. Saya Feni Malik, selamat malam. Salam for Indonesia.